Bapak Ibu Saudara, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita minta pimpinannya, biarlah ibadah yang kita kerjakan sore ini, ibadah yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan hidup kita semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur buat sore hari yang indah ini. Setiap umat-umat-Mu boleh datang kembali ke rumah Tuhan dengan tujuan dan satu kerinduan yang sama. Kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau hadir di ibadah sore yang kami kerjakan. Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah kami semuanya menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang. Biarlah setiap hidup kita saat ini kita mau menyembah Dia. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Sebab Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Percaya ada dari awal lagi. Bapakku datang, Bapakku datang, amin. Menyembah-Mu di sini. Penghibur, satu lemah Kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa setiap hidup kami Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah
Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatan, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saya rindu umat-umat Tuhan kan mau katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Mari kita mau angkat tangan di hadapan Dia. Ku nyanyi Kita bawa persembahan kita yang terbaik. Amin. Sungguh kau hebat. Amin. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Sekali lagi, sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Hidupku. Mari sama-sama kita mau menyembah Dia. Kami bawa Tuhan, hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang baik. Kasih setiamu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Bahkan anugerah-Mu Tuhan melingkupi hidup kami. Kami menyembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Biarlah kami membawa hidup kami sore hari ini sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Karena itu yang Engkau inginkan Tuhan. Sore hari ini kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Kami mau senangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku nyanyi haleluya.
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Amin, amin. Ku nyanyi haleluya. Mari kita mau angkat tangan. Sungguh kau hebat. Ajaib. Sekali lagi katakan, sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu. Haleluya. Hidupku. Amin. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menyenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara datang dengan penuh sukacita sore hari. Amin. Saya ingin melihat sukacitanya dengan boleh melambaikan tangan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, tiada berkesudahan. Amin. Selalu baru lama. Berkati hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Selalu baru rahmat bagiku. Tetap apa? Lihat kasih-Mu tak pernah berhenti. Boleh sama-sama angkat jempolnya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Dari selama sampai selama-lamanya. Sama-sama ya, katakan yang kuat. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh katakan kiri kanan muka belakang, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan Yesus baik, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mau berkatnya Tuhan? Mau nyanyikan pujian ini? Kasih setianya selalu nyata dalam hidup kita.
tersedia bagiku. Katakan, balasanku limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar. Boleh angkat tangan, haleluya. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup apa? Sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, amin. Mari kita mau katakan, kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hebat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup apa? Sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi semua. Katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi Allah sanggup menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi buat kota kita ya. Jember diberkati, haleluya. Jember diberkati, Jember dilimpahi karena Allah sanggup. Kita berdoa buat kota kita. Biarlah kota Jember diberkati, Jember diberkati, Jember diberkati, amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Bangsal diberkati, haleluya. Bangsal diberkati, bangsal dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. Bangsal diberkati, bangsal sekali lagi, aku diberkati, amin. Tuhan bagiku, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya berikan waktu dan kesempatan. Pengalaman pribadi, pertolongan Tuhan ya. Mungkin sepanjang minggu sudah dialami, bisa bagikan buat kita semua. Ya. Tidak ada. Ya. Saya yakin dan percaya semuanya ditolong Tuhan. Amin. Semuanya terima pertolongan yang ajaib ya. Karena itu betapa indahnya kalau hidup kita hidup di dalam Tuhan ya.
apalagi rukun sama satu dengan yang lain, ya pasti berkat-berkatnya pasti dicurahkan. Kita angkat satu pujian, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Boleh bangkit berdiri lagi? Haleluya, betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala haru, rambutnya banyak turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Nama diceritakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Boleh tengok kiri kanannya, sudah senyum. Bila saudara seiman hidup dalam, sekali lagi, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Amin. Baurapan di kepala haru, janggut yang banyak turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesalahan diciptakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa baurapan di kepala haru, baurapan di kepala haru, hujan banyak turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesalahan diceritakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi ya yang mantap. Oh betapa indahnya. Haleluya. Haleluya. Kita akan baca ayat sepekan sebelum kita dengar firman Tuhan. Ayub 8 ayat 5 sampai 6 ya. 2, 3. Ayub 8 ayat 5 sampai. Tapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang ada. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau persiapkan hati kita untuk sebentar kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Bahwa anugerahnya itu selalu membuat kita terpesona. Haleluya. Tuhan, kau sungguh besar, sungguh ajaib. Artinya ku mengakui sungguh dari awal
Kau sungguh besar, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempersonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempersonaku. Amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Oleh anugerah Tuhan, hidup kita dilayakkan. Oleh anugerah Tuhan, kita boleh keselamatan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hargai setiap anugerah Tuhan. Ketika dari pagi, belajarlah untuk selalu mengucap syukur. Karena saat itu juga Dia limpahkan anugerahnya. Dia yang selalu menyertai, Dia yang selalu memimpin hidup kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Badai apapun yang terjadi dalam hidup keluarga kita, permasalahan apapun, yakinlah bahwa Dia Allah yang lebih tahu, dan Dia tahu bagaimana cara menolong hidup kita. Oleh sebab itu, mari tetap kita yakin, tetap kita percaya bahwa kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita mau angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh dari awal lagi, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Saya undang kita mau bangkit berdiri sekali lagi. Katakan di hadapannya, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku. Saya rindu jemaat-jemaat Tuhan menyanyikan pujian ini.
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Kalau tidak keberatan boleh angkat kedua tangan. Ku mau selalu Bersyukur Kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada sore hari ini Tuhan. Berterima kasih buat anugerah-Mu. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau Sekali lagi. Ku mau selalu. Amin. Amin. Terima kasih buat anugerah-Mu. Amin. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Amin. Dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuat. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku. Sekali lagi. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berada di matamu. Haleluya. Saudari Angel akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Terima kasih. yang sanggup pelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih. 6 hari lamanya kami bekerja dan hari ini kami merindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, Engkau menjumpai kami dengan keadaan setia di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tolong, biarlah pengurapan yang baru turun di atas kami. Atmosfer surga ada di tempat ini Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan suci kuduskan dan layakkan kami untuk terima berkat firman-Mu Tuhan. Agar ketika firman-Mu dibentangkan melalui hamba-Mu, itu tidak sia-sia, melainkan tertanam di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah dia tinggal dalam urapan Tuhan. Dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid Tuhan. Agar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu dan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat sore. Saya percaya setiap pujian dan penyembahan kita telah naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita yang hadir sore hari ini adalah semua yang menerima anugerah Tuhan.
Semua yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang menerima dan menghargai kasih karunia Tuhan. Amin. Tema kita dalam bulan ini tentang kasih karunia. Sama-sama bilang kasih karunia. Kasih karunia. Saya seperti biasa, saya akan tanya di beberapa orang tentang apa itu kasih karunia. Menurut Bapak Ibu, boleh siapkan lagi ya jawaban masing-masing. Boleh siapkan jawaban masing-masing, saya akan tanya kepada beberapa orang kasih karunia. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi jawaban kita semuanya benar, saya percaya ya. Karena kita sudah disertai Tuhan. Saya akan bertanya kepada Bapak Huntiong, apa itu kasih karunia? Menurut Bapak Huntiong, kasih karunia itu apa? Anugerah dari Tuhan. Bapak Dian, apa itu kasih karunia? Menurut Bapak Dian, kasih karunia. Kasih karunia adalah karunia, karunia dari Tuhan. Satu orang lagi, Bapak Tambunan. Menurut Bapak Tambunan, kasih karunia itu apa? Kemurahan Tuhan. Ibu, satu kali lagi ya, Ibu Yana. Menurut Ibu Yana, apa itu kasih karunia? Anugerah yang Tuhan berikan. Semua jawabannya benar. Kasih karunia itu, kalau saya lihat, saya cari-cari, kasih karunia itu sama dengan anugerah. Ya, kasih karunia itu ya anugerah. Anugerah ya kasih karunia, seperti itu. Mereka tidak dapat dipisahkan. Anugerah dalam pengertian Injil adalah kasih dan kemurahan hati Allah dalam Kristus yang tidak layak bagi kita, sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang secara cuma-cuma disediakan bagi umat manusia. Jadi secara singkatnya, secara sederhananya, kasih karunia atau anugerah adalah kemurahan hati Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak, tapi dilayakkan dan diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Itu adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia sesuatu atau anugerah, sesuatu yang kita terima dengan kasih karunia atau anugerah, sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma. Misalnya begini Bapak Ibu, saya saya kasih contoh ya. Misalnya contohnya saudari Angel, contohnya saudari Angel memberikan saya sesuatu gitu ya. Contohnya baju lah ya. Misalnya saudari Angel berikan saya baju ya. Terus saya tidak pakai baju itu ya. Saya tidak mau pakai baju itu. Saya tidak mau pakai baju yang diberikan oleh saudari Angel kepada saya. Atau seperti ini, saudari Angel memberikan baju dan di depannya saudari Angel saya bilang, gak suka, jelek. Apakah itu menghargai pemberian orang? Apakah sifat saya tersebut menghargai pemberian orang? Tidak. Bapak Ibu, ketika kita dikasih sesuatu secara cuma-cuma, belajarlah untuk berterima kasih. Ketika kita diberikan sesuatu, pasti kita ketika diberikan sesuatu kepada orang, kita terbiasa dengan ucapan terima kasih. Anak kecil pun tahu ya, Jason pun masih kecil kalau dikasih sesuatu makasih gitu ya. Sudah diajarkan sejak kecilnya. Ketika kita diberikan sesuatu kepada kita dengan cuma-cuma, kita harus berterima kasih. Pertanyaannya, bagaimana cara kita berterima kasih ketika kita diterima kasih? Kalau kepada manusia kan kita ucapkan langsung ya, makasih ya, makasih ya. Ketika kita diberikan anugerah atau kasih karunia yang terbesar yaitu keselamatan, bagaimana respon kita ketika kita berterima kasih kepada Tuhan? Hal apa yang ucapan terima kasih kita ini ya, ucapan terima kasih kita ini dalam bentuk apa kepada Tuhan? Macam-macam ya, ada banyak hal. Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan. Bayangkan kalau kita tidak ditebus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita tidak diselamatkan, kalau kita tidak ditebus sampai hari ini, kita masih hidup dalam dosa. Hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik. Bayangkan bagaimana nasibnya kita ke depan kalau Tuhan tidak memberikan keselamatan. Kita akan belajar sedikit tentang keselamatan dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-8.
Sakaria pasalnya yang ke-8, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19. Sakaria pasalnya yang ke-8, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, keselamatan itu tidak kita dapat karena kita rajin beribadah. Ya, keselamatan itu tidak kita dapat. Saya diselamatkan karena saya persembahan saya, ya korban saya diselamatkan karena saya setia, saya diselamatkan karena saya baik, saya perbuatan baik saya, firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita. Makanya kenapa kita sampai diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan belajar Bapak Ibu. Dalam Sakaria 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, kita akan baca bersama-sama. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Saya mau pantau semua apa sudah mendapatkannya. Setelah hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Terima kasih, silakan duduk. Kalau kita buka dalam, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk bacakan dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayatnya yang kedua saja. Ayatnya yang kedua saja. Ada yang bisa tolong bantu bacakan? Sakaria 8 ayatnya yang kedua. Amin, terima kasih, silakan duduk. Firman Tuhan bilang dalam bahasa Indonesia masa kini di ayatnya yang kedua ini, aku ingin sekali menolong Yerusalem karena aku amat mengasihi penduduknya. Dan karena kasihku itu hatiku panas kepada musuh-musuh kota itu. Jadi kalau di ayatnya yang kedua ini jelas berkata bahwa dasar dari keselamatan yang Tuhan berikan adalah mengasihi manusia. Ya, dasar dari keselamatan yang Tuhan berikan adalah kasih. Makanya kenapa disebut kasih karunia? Karena kasih. Makanya tadi kita sudah bahas bahwa keselamatan itu bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita hebat, tapi karena kasihnya Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Sebenarnya tidak usah buka Alkitab, Bapak Ibu pasti sudah hafal ayat ini. Ayat 16. Kita baca bersama-sama, tidak usah berdiri ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai begini aja. Ayat 16 kaum pria, ayat 17 kaum wanita. Kita akan baca ayat 16 sampai 17. Ayat 16 kaum pria, ayat 17 kaum wanita. Kaum pria dulu ya. 1, 2, 3. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, ya jelas di ayat tahunan kita ya, ayat setiap Natal ada aja ayat ini yang muncul ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besarkah kasih. Jadi dasar keselamatan yang Tuhan lakukan itu bukan keselamatan itu bukan Tuhan rancangkan ketika Yesus sudah lahir di perjanjian baru. Tapi keselamatan itu sudah Tuhan rancangkan dari zaman perjanjian lama ketika manusia baru jatuh dalam dosa. Tuhan sudah memutuskan untuk menyelamatkan manusia. Ya, bahkan di Sakaria 8 itu adalah sebenarnya Sakaria 8 ini Bapak Ibu suatu nubuatan tentang keselamatan yang Yesus lakukan. Sakaria pasal 8 ini. Jadi dasar dari keselamatan adalah
kasih. Kita buka dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Kita akan ini ya, buka-buka ayat. Supaya ini hujan tidak ketiduran, jadi harus buka-buka ayat. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30. Kita tidak akan baca semuanya. Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan lompat-lompat saja. Bapak Ibu boleh baca ayat 12, saya akan baca ayatnya yang ke-13. Kita baca dulu sampai ayat 15 ya, kita bergantian sampai ayat 15. Bapak Ibu baca ayat 12, setelah itu saya baca ayat 13. 1, 2, Hakim-Hakim 3 ayat 12. 1, 2, 3. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Ya, sampai situ dulu. Jadi ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 menceritakan bagaimana bangsa Israel melakukan dosa terhadap Tuhan. Seperti biasanya ya, bangsa Israel melakukan dosa terhadap Tuhan. Ketika mereka melakukan dosa, ya Tuhan membuang mereka atau Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh mereka di ayat yang ke-13. Dan ayat 14, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Yang mau saya tanyakan Bapak Ibu, kalau jadi tawanan enak enggak? Kalau jadi tawanan enak enggak? Kalau jadi tawanan enak enggak? Kalau kita terikat begitu ya, kalau kita terikat dengan sesuatu enak enggak? Sesuatu yang tidak baik, dosa contohnya ya. Kalau kita terikat dengan dosa pasti kita akan gelisah, pasti kita akan terpikir setiap hari kepikiran, aduh gimana ya aku ini kalau Tuhan marah ya. Kalau orang percaya terikat dengan dosa pasti setiap hari akan terpikirkan. Ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, ini karena mereka sudah ditawan oleh musuh atau sudah di bawah kekuasaannya Moab, mereka berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Jadi ketika bangsa Israel sudah berbuat dosa, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirim mereka seorang penyelamat. Ya, Tuhan mengirim mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud. Di ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu boleh bacakan di ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Ayat 18. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja, kata Eglon. Diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Ayat 20. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Kalau kita lompat di ayat ke-30, kita baca sama-sama di ayatnya yang ke-30. 1, 2, 3. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ini keselamatan yang Tuhan sudah
rancangkan untuk bangsa Israel sampai Tuhan kirim seorang penyelamat untuk mereka, untuk supaya mereka tidak tertawan lagi oleh bangsa Moab, gitu ya. Jadi ketika Tuhan kirim ini di ayatnya yang di ayatnya yang ke-15, karena seruan mereka di ayat yang ke-15 15, karena seruan mereka lah maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Yang awalnya mereka berbuat dosa, yang awalnya mereka hidup dalam dosa, mereka terikat dengan dosa, karena kasih Tuhan tidak tahan dengan seruannya bangsa Israel, Tuhan mengirim mereka seorang penyelamat untuk mereka di ayat 30, mereka hidup dengan aman di tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Ya, kita lanjut ke Sakaria pasalnya yang ke-8. Kita balik lagi dalam Sakaria. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu baca ayat 7, saya baca ayat 7, Bapak Ibu baca ayat 8 ya. Saya akan bacakan ayat 7. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Ayat 8. Dan kebenaran, amin. Di ayat 7 sampai ayat ke-8, kalau tadi ayatnya yang kedua, keselamatan itu didasarkan oleh kasih. Bagian yang kedua, keselamatan itu membuat kita menjadi milik Allah, bukan milik dunia. Jadi seperti apa ya Bapak Ibu, kalau orang ditawan gitu ya, terus direbut kembali. Tuhan merebut kembali kita dari dalam dosa. Roma pasalnya yang ke-14, kita buka lagi, kita akan sering buka ayat. Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-8. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama. Roma 14 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sama-sama katakan, kita adalah milik Tuhan. Itulah tujuan keselamatan. Ya, tujuan keselamatan itu supaya kita ini jadi miliknya Tuhan seutuhnya, bukan jadi budak dosa tapi miliknya Tuhan. Kita lanjut dulu di ayat yang ke-11. Di ayatnya yang ke-11. Ayat 11 sampai ayat 12 bagian A saja ya, sampai damai sejahtera. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang Sakaria pasal 8 ayat 11. Sakaria 8 ayat 11 sampai ayat 12 bagian A. Sudah? Ya. Kita baca sampai damai sejahtera aja. 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Ya, kita sudah sampai situ aja. Di ayat 12 bagian A, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Jadi keselamatan itu mendatangkan damai sejahtera kepada kita. Keselamatan itu membawa damai sejahtera kepada orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 27. Buka lagi ayat ya. Biar banyak baca firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Tadi keselamatan mendatangkan apa Bapak Ibu? Keselamatan mendatangkan ayat 11 sampai 12 mendatangkan damai sejahtera. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Kita baca setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku.
Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebelum Yesus mati di kayu salib, ya, dia sudah meninggalkan pesan bahwa ketika kita ditebus akan ada damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan untuk kita. Makanya kenapa anak Tuhan walaupun dalam keadaan yang sulit tetap ada damai sejahtera. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita, amin. Dalam keadaan yang sulit tetap hatinya tetap tidak. Di sini di ayatnya di Roma pasalnya yang ke-14 tadi, jangan gelisah dan gentar hatimu. Makanya kenapa kita, walaupun mungkin terkadang secara manusia ada saatnya kita gelisah, kadang ada saatnya kita takut seperti itu ya. Tapi ketika kita baca firman Tuhan lagi, hatinya mulai damai lagi, mulai ada sukacita lagi, mulai ada damai sejahtera lagi. Kita lanjut di ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13. Ayat 13, ini alasannya kenapa kita diselamatkan. Ayat 13. Satu Imamat ya. Sakaria 8 ayat 13. Sakaria 8 ayat 13. Ya. Ayat 13 kita baca sama-sama. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Kita diselamatkan untuk menjadi, coba Bapak Ibu katakan pada diri sendiri, saya diselamatkan untuk menjadi berkat. Kita diselamatkan untuk menjadi berkat. Yang berkata bukan saya ya Bapak Ibu, tapi firman Tuhan. Ketika kita diselamatkan, kita punya tugas untuk menjadi berkat. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Yohanes, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan menyampaikan kabar, ketika Yesus menyampaikan berita Injil, ya, kita buka lagi dalam Yohanes, pasalnya yang masih Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu dan menghasilkan, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya kita pergi menghasilkan buah. Orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidupnya menjadi berkat. Orang yang menjadi berkat adalah orang yang menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, bukan buah yang kecut ya, tapi buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar. Orang yang menjadi berkat itu adalah orang yang hidupnya menghasilkan buah, dia terus berbuah ya. Kalau di kelompok 2 minggu lalu ya kita bahas tentang orang yang hidup dalam firman Tuhan itu dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan terus berbuah. Kalau kita lanjut, ini kita tidak akan maju tapi kita akan mundur sedikit. Di ayatnya yang ke-12, Sakaria 8 ayat 12. Ketika kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada janji berkat untuk kita. Ada janji berkat di ayatnya yang ke-12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberikan buahnya, dan tanah akan memberikan hasilnya, dan langit akan memberikan air embunnya. Aku akan memberi semua itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Ada janji berkat untuk orang-orang yang mau menerima dan menghargai keselamatan dari Tuhan. Katakan amin. Ketika kita mau menghargai, menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan berjanji untuk memberkati kehidupan kita. Tapi ada ininya, kita harus menjadi berkat. Kita maju di ayatnya yang ke-16. Kita maju di ayatnya yang ke-16. Setelah kita diselamatkan, setelah kita dipulihkan, setelah kita menerima anugerah dan kasih karunia dari Tuhan, ada tugas kita sebagai orang percaya,
yang sudah diselamatkan. Ada tugas yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ayatnya yang ke-16. Kita baca perlahan-lahan ya. Kita baca sampai di sini aja dulu, sampai di berkatalah benar seorang kepada yang lain. Sampai situ ya. 1, 2, 3. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Sampai situ aja dulu. Jadi ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita harus menjadi orang yang memperkatakan kebenaran. Kita harus menjadi orang yang jujur. Efesus 4 ayatnya yang ke-25. Efesus 4 ayatnya yang ke-25. Efesus 4 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadilah orang Kristen yang jujur. Sama-sama bilang, jadi orang Kristen yang jujur. 1, 2, 3. Jadi orang Kristen yang jujur. Ya. Yang kedua, kalau tadi berkata benar, masih di ayat yang ke-16, masih di Sakaria 8 ayat 16. Setelah berkata benar kepada orang lain, saya bacakan aja. Dan laksanakanlah hukum yang benar. Kalau di firman Allah yang hidup, mungkin boleh tolong Cynthia bacakan lagi di versi firman Allah yang hidup. Ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, berkatalah yang benar, bersikaplah jujur dan adil, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Berkatalah benar, hidup jujur dan adil. Hidup jujur dan hidup jujur dan adil. Orang jujur itu disayang Tuhan. Ya. Selanjutnya, saya masih bacakan di ayatnya yang ke-16. Yang mendatangkan damai di pintu-pintu ayat 17, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Kalau saya bacakan ayatnya yang ketiga ini, bagian yang ketiga ini di pasalnya yang ke-16 ini. Di pasal 16 bagian terakhir itu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, kita punya tanggung jawab, punya tugas untuk sesama tubuh Kristus harus hidup rukun. Katakan hidup rukun, 1, 2, 3. Hidup rukun, satu dengan yang lain. Bapak Ibu boleh lihat di kiri dan di kanan, apakah Bapak Ibu mengasihi orang yang ada di kiri kanannya Bapak Ibu? Kita adalah satu tubuh Kristus. 1, 2, 3. Saya mau kasih kesempatan untuk Bapak Ibu lihat kiri kanan dan tanyakan dalam hati. Kalau kita belum mengasihi, firman Tuhan tugaskan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Amin. Saling mengasihi, katakan saling mengasihi. Saling mengasihi. Ya. Orang percaya ditugaskan untuk saling mengasihi satu sama lain, dan yang terakhir, bagian yang terakhir adalah jangan bersumpah palsu. Itu adalah 4 bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Pertama, berkata benar, bersikap jujur dan adil, hidup rukun, dan jangan bersumpah palsu ya. Kalau saya bacakan di ayatnya yang ke-19, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang ke-4, dalam bulan yang ke-5, dalam bulan yang ke-7, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Jadi intinya dari firman Tuhan sore hari ini adalah keselamatan itu harusnya membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Keselamatan itu harusnya memulihkan juga hidup kita. Setahun sekali kita merayakan Paskah, Bapak Ibu, itu memperingati bagaimana kita sudah diselamatkan oleh Tuhan.
Tapi harusnya ketika kita menyadari bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Untuk menghargai keselamatan itu kita harusnya menjadi orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Harusnya kita menjadi orang yang menghargai keselamatan itu. Caranya gimana untuk menghargai keselamatan itu? Yaitu tadi, untuk menghargai keselamatan, jadi orang benar, jadi orang jujur, jadi orang rukun, jadi orang yang tidak bersumpah palsu. Kalau saya buka dalam kitab Injil Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dipulihkan, harusnya kita menuruti semua perintah Tuhan. Termasuk apa? Termasuk 4 hal tadi yang sudah kita bacakan. Orang yang hidupnya berkatakan benar, hidupnya jujur, hidupnya rukun, hidupnya tidak suka bersumpah palsu kepada atas nama Tuhan, seperti itu ya. Jadi orang yang sudah dipulihkan, dia akan menuruti segala perintah Tuhan. Orang yang sudah dipulihkan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang sudah dipulihkan, hidupnya akan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Biarlah kita menghargai setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku hidup karena tiada satu pun dapat
Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada saat malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas setiap karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat setiap anugerah-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami ada dan ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan termaterai Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami dari hari ke sehari ya Tuhan, kehidupan kami semakin diperbaharui Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau pegang tangan kami setiap hari ya Tuhan. Engkau pegang senantiasa kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah ini suara hati-Mu ya Tuhan, dan boleh kami melakukannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkatilah rumah tangganya dan pekerjaannya ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan membawa persembahan Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa hari ini ya Tuhan, ini yang Engkau berkati ya Tuhan kepada setiap kami. Kami mengembalikan sebagian kecil ya Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang membawa Tuhan. Biarlah kami membawa dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang sudah memberi boleh bangkit berdiri nanti ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perlu dengan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia memperluas, amin, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
Saya undang Ibu Gembala tampil ke depan untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Kita tutup ibadah kita malam hari ini. Kita mengangkat tangan kepada Allah. Bapa di surga, kami semua mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami sudah beribadah, kami yakin ibadah kami berkenan di mata Tuhan dan berkat dilimpahkan kepada kami semuanya. Itu yang menjadi permohonan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita berkata amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.